Anda bertobat di situ, Anda disucikan. Anda melakukan dosa di antaranya asar ke maghrib, Anda bertobat dengan taubatan nasuha, Anda disucikan. Jadi dengan sholat, umat Nabi Muhammad mencegah diri mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Suci. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini, ya, malam menjelang pagi ini, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akizuma dengan pendeta-pendeta yang mendatanginya, ya. Namun sayang, sungguh disayang, mereka hanya mampu membawa kebencian, ya. Selain daripada itu, memang mereka tidak punya tentang bagaimana keilmuan dalam kristologi maupun dalam memaknai sebuah isi kitab yang mereka imani sendiri. Jadi di sini banyak sekali penghujatan demi penghujatan, namun dengan baik, ya, Akizuma itu dapat memberikan pemaparan ataupun dapat membalas dari apa yang mereka tuduhkan terhadap Islam. Baik kaum muslimin, agar tak berlama-lama, demikian videonya. Oke saudara, dibuka kameranya biar kita lebih asik. Asik ngobrolnya, santai kita ngobrolnya. Apalagi teman-teman Timur Leste itu orangnya baik-baik semua, Masya Allah. Meskipun kita sudah beda negara, tapi saudara-saudara Timur Leste itu masih memegang rasa persaudaraan, ya, sebagai saudara yang pernah setanah air, sebangsa dan setanah air. Silakan abangku, buka kamera, kita diskusi pelan-pelan, mengkaji tentang hal yang sangat prinsipil dalam dua agama. Agama kami Islam dan saudara dari Katolik adalah agama Kristen Katolik itu, ya. Bisa nggak diundang ya? Diundang ya? Diundang buka kamera kayaknya ya. Belum bisa ya Bang? Bisa Bang. Oke sip. Bentar ya. Iya. Memang harus buka kamera ya Bang? Biar nggak ngantuk abangku. Saya kalau ngomong ini ngantuk. Ini soalnya roaming jadi internetnya agak susah untuk kameranya. Teman-teman juga di bawah meminta supaya kita buka kamera gitu. Oh, pengikutnya baru 9 orang. Coba di invite dulu Bang untuk kameranya. Oh enggak, belum bisa dulu. kayaknya. Belum bisa kayaknya Bang. Belum memiliki akses Bang. Iya. Wah, tuh. Memang Bang Jumanya di Saya di Sulawesi Selatan, di Makassar abangku, Makassar. Oh, okay. Iya. Okay. Sulawesi. Sementara nggak bisa Bang, ini susah. Oke, nanti kalau misalnya udah bisa silakan abangku naik kembali. Lagi, ya. Siap. Ya, oke. Ya, makasih. Makasih ya Bang. Saudara Karel, kamera boleh diterima undangan untuk buka kamera Bang, biar kita diskusi lebih asik itu Bang. Bang Karel,
Nah gitu dong. Wah ganteng kali lah abang ini. Wih, Selamat malam, Bang. malam. Abang di mana lagi kemarin? Papua? Biasa Timur di Leste Makassar. juga? Oh di Makassar Wah, juga. Makassar lah, Bang. Iya Sama Makassar. tuh. Tetangga. Iya, tetangga berarti kita. Iya. Di gereja mana ibadah ini? Pantai Costa. Immanuel, Bang. Immanuel. Immanuel. Di balik kota. Immanuel itu. Oh iya. Yang dekat Wali kota di. Iya, dekat Iya. Polres berarti. Ya, depannya Polres. Iya, Masya Allah. Gereja yang paling bagus, lokasinya strategis sekali ya. Ya, dan paling tua. Iya, tetanggaan kita berarti. Saya berkantor di situ juga tadinya. Oh, Masya Allah. Iya, saya ada di belakang. Saya di Kajola Lido. oh, Lagaligo. Kajola Lido, Oh, iya. Dekat berarti itu. dekat. Saya kadang parkir mobil di samping gerejanya Bapak. Oh, iya. Masya Allah. Oke, ini ada tema Bang yang menarik untuk kita perbincangkan karena ini sangat prinsip gitu kan ya. Karena kita kan Ya, Abang Katolik kok nggak salah ya Bang ya. Protes. Oh Protestan ya. Ya tentu kita orang belakangan ini Protestan, Islam memiliki sejarah sampai apa yang kita anut hari ini menjadi jalan keyakinan kita masing-masing kan gitu. Ya, betul. Kalau kami di Islam, finalnya salib itu adalah satu hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa. Kalau dalam surah Al-Ma'idah itu dikatakan hisyum fid dunya, hinaan yang diberikan kepada pelaku dosa disebabkan karena mereka membenci ajaran Tuhan sampai mereka harus disalib, mereka harus dihukum mati dan seterusnya. Sama seperti di ajaran Nabi Musa, kalau saya lihat di dalam Al-Quran itu juga mata diganti mata, hidung ganti hidung, ya, nyawa nak balas nyawa. Itu juga ada di Perjanjian Lama. Nah, yang menarik di sini, ya, Tunggu, mohon klarifikasinya dulu. iya, Bahwa Gimana, Bang? kalau selama saya belajar tentang agama itu di kitab saya, maksudnya agama saya, itu Iya. tidak ada penjelasan tentang itu. Yang Nabi Musa bawa. maksudnya, Tidak ada yang dibilang mata ganti mata. oh, itu ada Bang di dalam kitab saudara, Iya. di dalam, bahkan kemudian diganti oleh Yesus bahwasanya tak ada lagi yang seperti itu karena berubah menjadi ajaran kasih. Ya. Seperti itu Bang. Ini yang perlu kemudian kita bahas terkait dengan adanya ajaran yang tadinya mengajarkan kemudian hal yang sama seperti Al-Quran. Di mana yang saya terangkan tadi Al-Quran surah Al-Ma'idah, di situ diterangkan dengan sangat jelas katabana alaihim fiha, bagaimana kemudian orang-orang Yahudi di dalam Tauratnya itu ada aturan main ya, nyawa ganti nyawa, telinga ganti telinga. Dan itu juga diterangkan di dalam kitab yang Anda gunakan seperti di dalam kitab Ulangan 19 nomor 21. Nyawa ganti nyawa. Coba Anda baca di situ. Itu jelas tertulis. Nah, artinya bahwa ketika ada orang yang melakukan kejahatan, maka mereka lah yang pantas untuk disalibkan, kan gitu. Nah, saya melihat di dalam agama Kristen ini, penyaliban ini adalah sesuatu yang sangat sakral karena membuahkan keselamatan hidup kekal. Tanpa penyaliban, orang Kristen ini tidak selamat. Karena berdasarkan 1 Korintus 15:17 misalnya, orang-orang Kristen percuma dia percaya, sia-sia imannya kalau tidak ada penyaliban. Berarti penyaliban ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menentukan. Nah, maka muncul pertanyaan bagi kami umat Islam, penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi saudara Kristen, khususnya Protestan, gitu Bang?
Oke Bang, sudah. Silakan. Ya, baik. Sebelumnya Bang, Mm-mm. jujur saya ini sudah sering ikut live-nya Abang di mana-mana. Sering Oh, ikut. ya. Sering lihat juga. Ini kan diskusi ini kan sudah, iya mau dikatakan ini sudah lintas agama Bang lah Bang. Toh, Iya. sebelum saya menjawab pertanyaannya itu Bang, saya mau tanya dulu Bang. Jujur jawab, tolong jawab jujur Bang. Iya. Kenapa tiap dalam live, bahkan tiap kali saya lihat di TV dimanapun itu, Abang tidak pernah buka masker? Eh, Baik, Itu saya pertanyaan jawab pribadi. abang. Boleh dijawab juga, boleh tidak juga, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya jawab bang, saya jawab. Tidak apa-apa. Oke, siap. Misalnya gini, abang kan udah kenal sama saya nih. Ya, Abang udah kenal. Besok hari, apalagi kita berdampingan kantor, saya buka masker. Ya kan ya, jumpa di siap. jalan. Siap. Pasti kesannya Ya. beda gitu. Ya, Tapi tahu. kalau kita jumpa di jalan, di sini saya pakai masker, terus kemudian di jalan saya tidak pakai masker, Anda sahabat ini akan mengatakan, ini penghargaan gitu. Saya pakai masker itu penghargaan karena saya banyak sahabat non Muslim. Gitu bang. Sahabat saya Oke, banyak siap. orang. Iya. Siap. Oke, izinkan saya jawab dulu Bang. Ya. Silakan. Yang pertama begini Bang, kita harus tahu bahwa secara umum agama itu hanya ada 3. Mempelajari hanya ada 3. Sejarah, perintah, dan larangan. Itu setahu saya. Iya. Yang abang tanya ini itu akibat dari sejarah yang kita pelajari. Itu sejarahnya itu. Di mana di dalam sejarah itu ada proses. Di zaman Yahudi pada saat itu, proses penyaliban itu bukan cuma di Nabi Isa. Semua yang dianggap melakukan pelanggaran itu disalibkan. Kalau pertanyaan abang begini, kenapa itu yang bunuh itu eksekutor atau bukan? Itu pahlawan atau eksekutornya pahlawan atau bukan? Kalau abang tanya saya kan agama Kristen. Sudah pasti saya jawab itu bukan pahlawan. Berarti penjahat. Bisa dikategori penjahat? Bisa. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada saudara, bukan begitu? Silakan Bang Suma mau menafsirkannya seperti apa, silakan. Saya tidak menafsirkan, saya bertanya abangku. Jadi seperti misalnya di dalam Lukas 22 nomor 3, bagaimana kemudian iblis datang merasuki Yudas. Kemudian di dalam Matius 26 nomor 4, imam-imam kepala melakukan tipu muslihat. Matius 26 nomor 59, bagaimana mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu, bersepakat untuk membunuh Yesus. Di situ terlibat iblis juga, dan ternyata upaya mereka membunuh Yesus itu membuahkan hasil yang tidak main-main, yaitu menyebabkan orang-orang Kristen menemukan keselamatan. Maka kalau dikatakan mereka itu penjahat, berarti penjahat ini berjasa menyelamatkan saudara-saudara Kristen. Ya. Apakah seperti itu? Ya, siap. Jadi begini. Kalau menurut saya Bang ya, jujur pengetahuan agama saya tidak terlalu jauh. Tapi saya mencoba untuk masuk di dalam pikiran abang ini. Silakan. Bahwa proses penyaliban itu kan saya sudah bilang tadi, bahwa itu adalah tradisi pada saat itu. Tradisi Yahudi pada saat itu yang mereka pakai. Nah, kembali kan saya sudah bilang Bang, ibaratnya begini. Seandainya kalau keluarga saya kemudian dibunuh, ya Bang. Terus abang tanya saya begini, itu yang bunuh itu pahlawan atau tidak? Ini keluarga saya loh. Abang tanya ke saya begini, itu yang bunuh pahlawan atau tidak? Sudah pasti saya bilang tidak Bang.
Tapi Saya pasti kalau yang apapun maaf yang ya. terjadi, apapun yang terjadi ya namanya pembunuh. Tetapi begini Bang, kembali kepada intinya begini. Yang kita percaya adalah proses kematian dan kebangkitannya yang menyelamatkan manusia. Nah itu dia. Tergantung dari, terlepas dari proses penyalibannya itu bagian dari proses, itu bagian dari sejarah Bang. Ya justru itu yang kita bahas sekarang ini ya Bangku. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita dibunuh, tapi keluarga kita ini memang penjahat, kalau tidak dibunuh maka akan banyak orang bergelimpangan diputuskan kepalanya. Mereka yang mengeksekusi keluarga kita ini boleh dikatakan pahlawan, menggugurkan satu orang demi menyelamatkan banyak orang, kan gitu. Nah sekarang permasalahannya, Yesus yang dibunuh ini adalah orang benar, tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Bahkan mahkamah agama tidak bisa membuat Yesus itu terdakwa dengan terbukti akurat bahwa dia adalah pelaku kejahatan. Bahkan Pilatus di dalam Matius 27:18 mengatakan, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, ahli kitab menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki, karena benci, karena iri, bukan karena ada kesalahan. Tidak ada kesalahan Yesus itu, tapi diupayakan untuk dibunuh oleh mereka. Apa kesalahan Yesusnya? Kenapa dibunuh? Tak ada. Nah, berarti yang membunuh ini pahlawan atau penjahat? Oke Bang, saya potong dulu Bang, saya potong dulu. Iya, silakan. Di zaman Yahudi pada saat itu bukan kesalahan. Dianggap bahwa Yesus itu datang sebagai raja. Makanya kenapa diperintahkan kepada Pilatus, kan pada saat itu Pilatus tidak ingin untuk disalibkan ini Tuhan Yesus. Ini sejarah ini Bang. Terlepas dari bedanya itu pendapat Abang sama saya sejarahnya berbeda, silakan. Ya Bang toh? Ini saya jelaskan sejarah sesuai dengan apa yang saya tahu. Bahwa orang Yahudi pada saat itu takut karena mereka dengar ada Yesus sebagai raja pada saat itu yang akan datang menggantikan. Oke, baik. Makanya dibuatlah surat ke Pontius Pilatus untuk disalibkan Yesus karena mereka menganggap inilah Raja Daud. Jadi gini, sahabatku, jadi gini. Makanya saya bilang Bang, itu segala sesuatu yang sudah terjadi itu sudah dinubuatkan dalam kitab. Ya Bang, kematian bahkan prosesnya itu sudah dinubuatkan semuanya Bang. Oke. Nah, Tapi ada hal yang aneh. Orang Kristen dengan mudahnya mengatakan itu sudah dinubuatkan. Ini orang Kristen yang ngomong. Tapi yang punya kitab Bang, itu justru mencari-cari alasan. yang punya Bagaimana kitab cara? Yang punya kitab kan Yahudi Bang. Ya. Nah, yang punya kitab, ahli kitab loh. Ahli kitab, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama. 4 penggawa-penggawa perjanjian lama ini di dalam Lukas 22 nomor 2 mencari-cari jalan untuk membunuh Yesus. Itu apa alasannya supaya kita bisa bunuh orang ini? Bahkan kalau saudara melihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 Bang, mereka membuat-buat nubuat, mengarang-arang nubuat. Apa nubuat imam kepala kepada saat itu? Imam Kayafas. Tahun ini juga Imam Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati tahun ini demi untuk menyelamatkan Bani Israel, bangsa Israel. Itu nubuat yang mereka karang. Saking tidak adanya nubuatan di kitab mereka, ada Tuhan turun ke bumi untuk mati demi dosa-dosa mereka. Tidak ada itu nubuat Bang. Itu karangan gereja, itu karangan Kristen. Kalau ditanya kenapa harus mati, sudah dinubuatkan Bang. Baca Lukas 22 nomor 1 nomor 2. Di situ ada imam kepala, mahkamah agama. Mereka bersekongkol mencari alasan agar supaya Yesus ini dibunuh. Itu apa? Makanya mereka membuat kesaksian palsu. Mereka membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Diperparah lagi dengan terlibatnya iblis yang merasuki Yudas. Jadi tidak ada nubuatan itu, nggak ada. Itu cuman sangkaan Kristen aja terhadap keadaan penyaliban. Sedangkan penyaliban itu bagi yang melakukan, bagi yang punya bangsa,
Bagi yang hidup sesaman di TKP, mereka melakukan penyaliban semata-mata karena takut bangsanya dirampas oleh bangsa penjajah Romawi. Bukan karena dosa waris, tapi karena bangsa mereka takut bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi. Kenapa? Karena dia melihat Yesus ini bahaya, pengaruhnya sangat luar biasa. Maka orang Farisi mengatakan, halo mahkamah agama, imam-imam kepala, kalau Yesus kita biarkan, maka orang akan semakin banyak percaya kepadanya. Dan kalau itu sampai terjadi, maka bangsa Romawi akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus supaya bangsanya tidak dirampas. Bukan membunuh Yesus untuk dosa waris, abangku. Ya, itu bang. Yang tadi saya bilang, yang tadi saya jelaskan tadi itu sejarah menurut apa yang saya tahu dalam versi Kristen. Apa yang abang jelaskan itu sudah pasti berbeda. Tapi saya ngambilnya dari Bible. Ya, Lanjut. sejarahnya sudah pasti berbeda. Sekarang kita kembali ke topik. Silakan. Ya, sekarang kita kembali ke topik aja bang. Jangan lari dari topik dulu. Oke. Karena kalau abang mau sampai jauh, jujur saya tidak punya pengetahuan sampai ke situ. Baik. Cuma agama saya ini, tapi saya tertarik dengan topiknya ini bang. Silakan abangku. Tujuan abang untuk mengangkat topik ini untuk apa? Oh, jelas. Ya, Di sini abang. hanya untuk mengetahui. Iya. Di sini kalau Anda bertanya kepada saya, tujuan apa? Islam dan Kristen itu bersentuhan di materi salib. Ya, Islam bersentuhan di materi salib. Islam tidak bersentuhan Hindu, Islam tidak bersentuhan dengan agama lain. Cuman di Kristen bersentuhan tentang salib. karena Islam, abang juga tidak bisa. salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa. Yahudi, salib itu adalah hukuman untuk pelaku dosa. Bahkan Paulus juga, salib itu juga adalah hukuman bagi pelaku dosa. Nah, sekarang permasalahannya, Yesus ini apa dosanya sampai disalib, bang? Itu yang jadi masalah. Dosanya apa bang? Iya. Sampai disalib. Kan ada larangannya, bang. Larangannya di dalam Keluaran 22. Sorry. Kita lihat dulu di ucapan Yesus di Lukas 22 nomor 22. Apa kata Yesusnya, bang? Kata Yesus gini. Coba dibaca. Kalau saya tidak ada kitab bang. Yang ada cuma di HP. Kalau saya kembali nanti dibilang saya keluar lagi. Saya lari. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nanti saya aja yang simpulkan dari data yang saya pertanggungjawabkan sendiri. Di Lukas 22, bang, kalau Anda melihat pernyataan Yesus nomor 22-nya di Lukas 22, apa kata Yesus? Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang dia. Saya ingin tahu dari abangku ini. Yang sudah tertulis pada zaman Yesus nih. Pada zaman Yesus mengajar, yang sudah tertulis perjanjian baru atau perjanjian lama? Yang sudah tertulis. Kalau sudah tertulis ya lama bang tuh. Berarti belum ada perjanjian baru kan? Berarti acuan kepergian Yesus meninggalkan dunia tidak dijadikan perjanjian baru, surat-surat Paulus itu sebagai acuan. Harus kita mengacu kepada perjanjian lama yang sudah tertulis. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, yang sudah tertulis. Akan tetapi orang yang menyerahkan dia sangat-sangatlah celaka. Itu kata Yesus. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku, yang sudah ditetapkan tentang aku. Nah sekarang, kalau yang sudah tertulis berarti kita perjanjian lama. Yesus ini orang benar, Yesus ini pendosa, atau Yesus ini orang benar, orang yang dikasihi Tuhan, atau dia ini penjahat? Kalau dia orang yang benar, kalau dia adalah orang yang dikasihi, maka pertanyaannya, apa yang tertulis tentang orang benar di dalam perjanjian lama? Apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan terhadap orang yang dikasihinya di perjanjian lama? Itulah cara metode Yesus meninggalkan dunia. Karena Yesus yang mengatakan, bang, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Itu di mana bang kitabnya? Lukas 22
Lukas 22 nomor Bisa ditunjukkan 22. ayatnya, Bang? Saya juga ada. Kecil sekali, aku nggak bisa baca Lukas. Lukas 22, Lukas 24, Matius 16. Tapi kalaupun saya tunjukkan ini kecil abangku. Saya pernah dengar ayat itu, Bang, tapi tidak begitu bunyinya. Ada Kalau salah yang sedikit. kalau Karena yang itu lebih kitab, Bang, salah kata sedikit saja, salah tafsiran itu, Bang. Kalau yang lebih lengkap itu di dalam Lukas 24 tertulis di 44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Itu yang harus tertulis. Ya. Itu yang pernah Anda dengarkan, bukan? Nah, Lukas 22 memang jarang orang angkat. Lukas 22 nomor 2, sebab anak manusia memang harus pergi sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Dan akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Nah, sekarang yang ditetapkan oleh Tuhan tentang orang benar itu di mana tertulis? 1. Mazmur 37. 2. Mazmur 91. Amsal 11. Amsal 21. Itu diantaranya yang tertulis. Keluaran 23. Amsal 6. Amsal 21 nomor 18, pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur, dan orang fasik dipakai tebusan kepada orang yang baik, orang yang benar. Itu yang telah ditetapkan. Yang ditetapkan Tuhan, saya ulang, Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai tebusan untuk orang benar, dan orang pengkhianat dipakai ganti bagi orang yang benar. Sekarang siapa yang fasik? Fasik baca di Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang menerima suap. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang fasik, siapa yang pengkhianat? Yudas atau Yesus? Maka yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apa dosa Yesus? Tak ada. Apa kesalahan Yesus? Tak ada. Yesus orang benar? Ya. Apa yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi tentang orang benar? Tapi abang jangan tetap saya kayak gitu terus dong. Berkedip dong bang, berkedip, kedip. Kedip bang, kedip. Jadi takut saya abang ini Berkedip lah bang, jangan tetap kayak gitu kali bang. Jaringan, Bang. Oh, kirain abangku. Masya Allah. Sorry. Kirain abang natap saya terus kayak gitu. Jadi gitu saudara ya. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan, kepergianku di atas dari meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku. Aku orang benarkah? Ya. Aku orang yang dikasihi Tuhan? Ya. Bagaimana cara orang yang dikasihi Tuhan, orang yang benar menurut ketetapan Tuhan? Pergi dengan cara apa? Dengan cara dikutuk atau dengan cara diangkat dan dimuliakan? Abang masih di sana kan? Bang. Bercandanya jelek dada aja. Makanya Yesus mengatakan di Matius 16, enyahlah iblis, kau adalah batu sandungan bagiku, karena kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kamu tidak memikirkan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Apa rencana Tuhan terkait dengan orang benar ketika orang benar itu ingin dianiaya? Rencana Tuhan apa? Membiarkan atau menolongnya? Kalau saudara mengatakan membiarkan, berarti iblis berhasil. Gugur pernyataan Yesus berarti di dalam Yohanes 14 nomor 30.
gugur. Apa kata Yesus? Penguasa dunia, Apa itu? iblis telah datang, namun iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Sedikit pun. Berarti tipu muslihat, kesaksian palsu, dan iblis yang merasuki Yudas itu tidak berhasil kemudian melampiaskan keinginan mereka untuk membunuh Yesus. Begitu abangku. Jadi ya, kalau dia dibunuh, Yesus yang asli dibunuh, pembunuhnya ini pahlawankah? Karena orang yang benar yang dibunuh ini. Setahu saya, kalau membunuh orang benar bukan menebus dosa, tetapi mendatangkan dosa. Kecuali yang dibunuh itu penjahat, itu pun harus kesepakatan pemerintah. Kalau dia terbukti jahat, dia terbukti kemudian menjadi sesuatu yang mengganggu stabilitasnya sebuah negara, ya, maka ya wajib dihukum, dieksekusi. Tapi Yesus sama sekali nggak punya kesalahan. Kenapa harus dibunuh? Oh, untuk dosa-dosanya orang Kristen. Hah? Kok bisa kayak gitu? Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bahkan di dalam Kejadian 23 nomor 1 nomor 2 itu sangat menarik. Jangan membantu, jangan bersaksi dusta terhadap sebuah dusta. Jangan kau sebar-sebarkan kebohongan, jangan kau percaya kebohongan. Orang yang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. Maksudnya, Yesus orang benar tidak akan dibunuh untuk membenarkan para pelaku maksiat. Nah ini, apakah tujuan saya ini untuk menghujat? Enggak. Apakah tujuan saya untuk menyesatkan? Enggak. Tujuan saya untuk menyadarkan saudara-saudara Kristenku. Bukan saya menghina, bukan saya mencela, bukan menista, enggak. Karena yang saya baca itu data. Abang sendiri sudah dengan percaya diri mengatakan, maaf bang, semua saya nggak ada Bible. Pengetahuan saya tentang Bible kurang. Itu apa maksudnya? Anda butuh orang-orang yang paham Bible, yang mengerti Bible, yang membaca Bible dengan ikhlas. Bukan karena ada tendensi duit, bukan karena ada tendensi jabatan atau apapun. Saya tak ada niatan untuk apa. Kalau saya mau terkenal tinggal buka masker. Saya terkenal pasti. Karena saya paham ini, saya bisa pertanggungjawabkan. Tapi bukan itu. Saya mau teman-teman saya itu kemudian mendapatkan roh kebenaran. Bukan roh jahat yang memalsukan dirinya seakan-akan benar. Karena Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Jangan kamu percaya sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Tapi ada satu kunci yang menarik di Bible itu. Ketika Al-Quran itu menjelaskan wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday. Belum lagi dikatakan saya diberkati dimanapun aku berada. Saya adalah hamba Allah. Ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Saya bukan seorang pendusta. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Saya adalah hamba Tuhan yang taat. Saya adalah seorang muslim, saya adalah seorang yang saleh, yang taat kepada Tuhanku. Al-Quran itu menarasikan tentang sosok ini begitu mulia. Di dalam Yohanes 16 abang, nomor 13, nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, kehadiran kami umat Islam itu menghilangkan tuduhan-tuduhan miring terhadap Yesus, menandakan bahwa pada diri kami itu ada roh kebenaran. Tapi kalau orang Kristen, siapa yang mati terkutuk? Yesus. Siapa yang ditampar? Yesus. Siapa yang ditonjok? Yesus. Siapa yang kemudian disalib? Yesus. Siapa yang diludahin? Yesus. Yang dibagi-bagikan pakaiannya siapa? Yesus. Yang diarak seperti maling ayam? Yesus. Yang ditombak? Yesus. Yang dibunuh? Yesus. Apakah itu memuliakan? No, itu menghinakan. Berarti roh yang ada dalam diri Kristen itu roh apa? Kuncinya di Yesus. Apabila roh kebenaran itu datang, ya, apa ciri-cirinya? Memuliakan aku.
Dan itu hanya ada di Islam, tidak ditemukan di Kristen. Saya kira begitu Bang Karel. Lain kali kalau kita mau diskusi lagi, abang ke sini tolong bawa Bible supaya saya tidak dibilang mengada-ngada. Masih ada esok Bang Karel. Masih ada kesempatan untuk kita diskusi besok hari. Besok hari kalau misalnya Siapa? abang mau jumpa langsung dengan saya dekat dengan abang. Jarak gereja abang dengan tempat kantor saya itu jaraknya cuma 150 meter. Kantor saya diapit oleh gereja. Di sebelah kanan saya itu Katolik. Di sebelah kiri saya, belakang saya itu Immanuel, tempatnya Protestan. Itu abangku ya. Anda jalan sedikit aja dari gereja, keluar dari gereja abang, jalan kaki menuju ke kanan 50 meter, habis itu jalan sekitar 30 meter, temui saya di situ. Saya ngajar bela diri di situ. Di abang pulang, kalau abang masuk ke Jola Lido, ada yang melatih bela diri. Alhamdulillah saya salah satunya yang diamanahkan di situ. Oke, terima kasih Abang Rakel. Yang lain silakan naik. Bisa lihat, mereka bisa raba orang Kristen Tuhannya berupa Yesus manusia kan ya. Bisa dilihat, dan sesuatu yang bisa dilihat di bumi ini pasti punya kelemahan. Kita lihat Yesus punya kelemahan kan? Kalau kita jujur, ya, dia manusia, dia punya kelemahan. Nah, umat Islam, laisa kamitslihi syai'. Ini ada kertas, ada pulpen. Saya ingin mainkan logika saya untuk membentuk Tuhan saya seperti apa wujudnya. Saya simpan pulpen ini. Saya hadirkan Tuhan itu di hadapan saya untuk saya wujudkan seperti makhluk. Maka saya gores, tutup mata. Hati saya yang bekerja dengan pikiran saya. Saya gores Tuhan yang maha besar itu seperti apa saya bentuk. Saya ingin membuktikan bahwa pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Maka saya bentuk dengan pola yang tidak beraturan supaya tidak serupa dengan makhluk. Selesai. Nih, gambaran Tuhan yang tidak bisa dibentuk. Ini gambar apa? Benang kusut. Ini gambar benang kusut. Kata Tuhan, laisa kamitslihi syai'. Aku tidak serupa dengan apapun. Saya ulang lagi, mungkin masih keliru saya bentuk Tuhan. Bentuk apa ini? Dia seperti bentukan binatang, bergigi 2, berkaki 3. Kayak beca ini, bukan Tuhan. Tidak bisa dibentuk Tuhan itu. Karena kalau dia terbentuk, dia punya kelemahan. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Alam ini, bumi ini bagi Tuhan itu hanya sebutir debu. Sedangkan Tuhan itu maha besar. Bagaimana mungkin Tuhan yang maha besar itu turun di sebutir debu? Nah, itulah Tuhan dalam Islam. Qul huwallahu ahad. Tuhan pencipta alam semesta itu ahad. Tunggal absolut yang tidak berbagi, tidak berbilang, tidak dibagikan, tidak dikalikan, dan seterusnya, dan tidak ditambahkan. Itulah Tuhan. Lam yalid, Allahus samad. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Itu mutlak. Udara bergantung ke dia, matahari bergantung ke dia, tanah bergantung ke dia, air bergantung ke dia, manusia, kambing, kuman, bakteri, virus, binatang, semua tumbuhan bergantung kepada dia. Itulah Tuhan. Bukan justru dia yang bergantung kepada Tuhan baru dituhankan. No. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak berkeluarga. Tuhan itu tidak bersilsilah. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu baru Tuhan. Kalau dia beranak-beranak itu dewa. Itu dewa. Dan itu tidak disifati oleh Tuhan. Kalau Tuhan itu kemudian punya anak, berarti ada ruang di mana Tuhan ini terkekang, terpenjara oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena dia memiliki keturunan. Ketika dia memiliki keturunan, anaknya bertumbuh, dia semakin bertumbuh. Si anak makin dewasa, dia semakin tua. Bukan sifat Tuhan. Laisa kamitslihi syai'.
Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan dia. Iblis kecil, iblis ciptaannya tinggal trak mati iblis. Jadi iblis itu makhluk ciptaan. Malaikat makhluk ciptaan, manusia makhluk ciptaan. Tak ada yang setara dengan dia, tak ada yang sehakikat dengan dia. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 46, nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan seterusnya, hendak dengan siapa engkau persamakan aku sehingga kami sama? Tak ada. Tak ada yang serupa dengan Tuhan itu. 2 Samuel 7 nomor 22. Laisa kamislihi syai'. Itulah Tuhan yang kami sembah. Jadi orang lain di luar Islam itu heran, mana sembahan mereka ini? Tak ada sembahannya. Oh, kotak hitam yang ada di Ka'bah. No, Tuhan tak serupa dengan apapun. Kotak hitam di sana ada Ka'bah, itu hanya arah ibadah. Dari selatan harus tertuju ke sana, dari sana harus ke kiblat, dari sana harus ke kiblat. Bukti bahwa kami adalah agama tauhid, satu Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi dulu terdahulu, mereka semua punya rumah Baitel atau Baitel atau Baitullah. Aku hendak mensucikan diriku dengan sujud menghadap baitmu. Itu ucapan Yakub, ucapan Musa, ucapan Harun, ucapan Abraham, Yakub, dan bahkan Yesus. Matius 26 nomor 39. Kalau Anda melihat di dalam Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku sujud, bukan joget, sujud menyembah kepadaku. Itu nubuat, dan itu hanya digenapi oleh umat Islam. Saya kira begitu saudaraku. Inilah kalau saya ngomong tidak buka kamera, saya adalah sendiri, ngomong sendiri, nggak enak rasanya abang. Saya kira cukup ya, satu pertanyaan bang ya. Nanti kalau abangku sudah bisa buka kamera, silakan, dengan hormat saya minta naik kembali ke sini. Silakan bertanya sepuasnya tentang Islam, selama tujuannya memang untuk mencari, menggali kebenaran Islam. Insya Allah kalau saya tidak tahu, nanti akan saya belajar lagi dan untuk kembali menjawab pertanyaan abang. Saya kira begitu bang. Terima kasih banyak waktunya. Sahabat moderator, jangan tidur. Mantap moderatorku ini, luar biasa. Halo. Halo, selamat siang, selamat sore, Ya, selamat malam. siang. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa buka kamera. Aduh, buka kamera. Iyalah. Aduh. Soalnya saya ngantuk, capek ini. Alah. Bentar, coba mana kamera. Oke. Baik. Buka nih, tapi kok nggak nyala ya? Neng. Udah Saat. dibuka. Oh ya, ini. Masya Allah. Selamat Bisa malam. buatkan abang teh, please. Halo. Halo. Ya. Panggilannya apa ini? Senlei? Ya, boleh. Oh, keren kali. Iya. Lucu, mukanya lucu loh. Oke. Assalamualaikum. Itu kayaknya yang Waalaikum. terbaik. Iya. Dari agama mana saudari saya ini? Sebenarnya saya dari Kristen, tapi saya sekarang baru Ateis. masuk Islam. Hah? Serius itu? Serius. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Subhanallah. Iya. Sudah lama masuk Islamnya? Belum, baru. Makanya masih awam banget. Oh, iya. Oke. Di kota mana? Medan? Manado? Jakarta? Iya, saya di Jakarta. Ya. Oh, di Jakarta. Iya. Masya Allah. Sama seperti saya. Saya juga di Makassar. Iya. Oke. Iya. Tadinya Katolik ya? Bukan, saya sebenarnya dari keluarga Buddha, tapi udah gitu sekolah Katolik. Tapi waktu saya masih SD, masih kecil, mungkin waktu umur 9 tahun, saya itu kayak kepanggil yang namanya jadi Kristen gitu ya, karena saya nggak pernah percaya yang namanya di Buddha, mungkin nggak klik. Iya. Dan ya sekarang saya kan intinya saya sudah masuk Islam.
Tapi Ya. kayak apa sih ya, kayak kontra di dalam hati gitu loh. Iya, iya, iya. Gimana ya, karena dari kecil kan saya sudah intinya masuk Kristen kan ya. Jadi saya juga diterapkan beberapa kepercayaan. Dan sesudah saya dewasa, sekarang saya masuk Islam. Walaupun saya percaya sepenuhnya, tapi ada di dalam hati tuh kayak gimana gitu loh. Itu Kayak gimana itu? gimana itu kayak bener gak sih gitu apa yang sekarang aku percayain gitu. Karena kan berarti selama ini yang saya percayain kan itu nggak benar gitu kan ya. Terus apakah karena apa gimana ya? Apa hanya di Kristen dan mungkin di Islam yang mengatakan kalau hanya percaya kepada Tuhan Allah gitu maksudnya, and kalau di Kristen melalui Yesus kita akan masuk ke surga, tapi kalau di Islam kan langsung ke Allahnya tapi melalui Muhammad toh. Iya. Gimana ngomongnya ya? Wih, saya nervous sekali. Bisa Iya. kasih tahu nggak? Bisa tolong dibimbing nggak gitu? Jadi kalau kita di Islam itu, sorry yang nelpon. Di Islam itu, Islam itu kan artinya damai sejahtera. Orang yang menundukkan diri kepada Islam disebut Muslim. Kalau perempuan disebut Muslimah. Orang yang masuk Islam bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita sudah menyaksikan, bersaksi, ikrar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha melihat, maha mendengar. Kesaksian kita itu harus mutlak sepenuhnya. Kalaupun kita belum bisa sepenuhnya, paling tidak kita berproses untuk menjadi seorang muslimah yang berasas terhadap akal. Kan gitu. Ya kan ya. Nah, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti kalau kita mengakui dia adalah Tuhan kita, maka kita harus buktikan itu dengan mengaplikasikan hidup kita itu sebagai seorang muslimah. Jangan kita mengatakan saya warga Indonesia dan saya percaya Pak Prabowo adalah presiden saya. Tetapi sikap kita sehari-hari tidak mencerminkan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Malah cenderung terlihat kita ini adalah warga negara pembangkang. Berarti kesaksian kita mengakui dia sebagai presiden itu tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh. Karena kita ini harus, ketika kita berbicara, ya kita harus sesuaikan dengan fakta. Kalau kita berbicara tidak sesuai dengan fakta, itu kan jadinya munafik. Nah, untuk sampai ke sana, betul jalan yang saudari tempuh ini adalah belajar. Nabi Muhammad aja diperintahkan ketika pertama kali bertemu dengan roh kebenaran, Iqra, baca. Jadi ketika saudari saya masuk Islam, maka apa yang harus saudari lakukan? Baca. Baca dengan pikiran, baca dengan perasaan, baca dengan keadaan, situasi, dan seterusnya. Itu Islam tuh. Nah, ketika kita mengatakan kita menjadi Islam, berarti kita sudah masuk ke dalam ibaratnya sekolah. Kita sudah masuk terdaftar sebagai siswa di sekolah itu. Database kita sudah ada. Maka kita masuk dalam koridor qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Kenapa dikatakan orang-orang beruntung? Karena sudah tunduk, masuk berserah diri. Ya aku ini hambamu. Terkait dengan saya ini nanti mengaplikasikan hidup saya sebagai hambamu yang benar, ya tergantung usaha saudari kita ini. Apakah betul-betul ingin menjalankan perintah atau tidak menjalankan perintah. Karena Islam itu perintah dan larangan. Makanya di dunia ini hanya ada dua kelompok. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah kafir. Islam berarti makhluk atau manusia yang ingin terpimpin, ingin diatur, ingin tunduk. Kalau tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan, keluar. Menjadi kufur, menutup diri terhadap aturan. Kalau kita sudah masuk Islam, berarti kita harus siap diatur oleh Tuhan kita. Tapi kalau kita tidak mau diatur oleh Tuhan kita, silakan keluar dari Islam. Itu aja. Makanya dikatakan Islam itu la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Tidak ada paksaan untuk orang datang ke Islam. Harus Islam, harus Islam, oleh tidak Islam. Enggak.
Seperti itu, saudari. Jadi Berarti kalau ini, silakan. berarti ini juga bisa dikatakan ada orang misalkan Islam tapi juga bisa kafir gitu. Bisa nggak? Ada bisa, Bisa kan ya berarti bisa, ya? Oke. iya, bisa. Karena kafir itu kan kafar artinya menutup diri. Ketika diperintahkan mereka tidak melakukan. Berarti kan menutup diri tuh. Bukan dikatakan kafir itu ketika melakukan penentangan terhadap Tuhan. Enggak. Termasuk kafir itu ketika ada perintah yang datang kepadanya, tapi membantah, melawan perintah itu. Karena Islam itu artinya damai sejahtera. Orang yang mengikuti damai sejahtera itu mereka berserah diri. Ketika mereka berserah diri, mereka ikhlas. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya, maka itulah yang dilakukan. Nah, itulah disebut Islam berserah diri. Muslimah itu adalah makhluk Tuhan yang berserah diri kepada Tuhannya, tunduk berserah diri kepada Tuhannya. Di Islam memang banyak aturan, dan cenderung kita itu membantah aturan itu. Kenapa? Karena iblis tentu juga ingin kita itu terbebas dari aturan itu. Agama terdahulu Adam alaihissalam diminta tunduk, iblisnya datang nggak usah tunduk. Nabi Musa datang memberikan aturan agar umatnya taat kepada aturan itu, iblis datang nggak usah. Yesus datang mengajarkan agar mereka tunduk kepada apa yang diaturkan oleh Tuhan, mereka mengatakan nggak usah. Nabi Muhammad datang, ini loh yang harus kalian lakukan, iblisnya datang nggak usah. Itu. Karena Islam itu ya berserah diri, artinya tunduk kepada perintah-perintah yang ada di Islam. Nah, kalau mu'alaf itu kan step by step, sedikit demi sedikit, tidak langsung frontal juga. Seperti itu. Seperti layaknya Islam turun ke bumi ini, itu 22 tahun lamanya. Baru Islam itu sempurna. Nah, minimal ketika Al-Quran itu sudah datang sempurna, sudah ada di hadapan kita, bukan lagi masa pewahyuan, ya minimal kita sebagai orang Islam ini belajar demi keselamatan sedikit demi sedikit. Nah, sama seperti saudari, begitu masuk Islam, dosa-dosanya yang lalu-lalu itu dihapuskan semuanya. Nah, jangan berbuat dosa lagi setelah masuk Islam. Kalaupun ada kehilapan, ada kesalahan, pelihara diri supaya tidak jatuh terlalu jauh. Bertaubat, istighfar dan seterusnya. Sekira begitu. Oke. Tapi Bang, ada tips nggak? Bagaimana kan ini kan masuk Islam kan dosa juga dihapuskan. Tapi di dalam mungkin aku nggak tahu ini pikiran atau hati, itu saya masih mempunyai kalau Tuhan Yesus kan juga udah, intinya Yesus sendiri kan sudah, karena saya sebelumnya ke Kristen kan, Yesus sendiri juga sudah pernah menebus dosa saya gitu loh. Jadi saya itu masih kayak terjadi kontra gitu, terjadi kayak apakah aku mengkhianati Yesus sekarang? Sedangkan aku sekarang mulai percaya kalau Yesus itu kan adalah juga Nabi, adalah Rasulullah gitu ya. Kontradiksi sekarang di dalam pikiran sama hati itu kayak nggak menyenangkan gitu loh. Oke, saya paham. Jadi kalau Yesus itu dalam konsep Kristen menebus dosa. Menebus dosa itu dalam konsep Kristen. Tapi mohon maaf, tak ada kaidah di dalam agama langit nebus dosa dengan cara membunuh orang, dengan cara membunuh bahkan Tuhannya. Atau Tuhan ingin menghapuskan dosa dunia, dia harus turun mati untuk disalibkan untuk dosa dunia. Bukankah Tuhan itu maha pengampun? Bukankah Yesus tinggal berkata, dosamu telah kuampuni, dosamu telah kuampuni, dosamu telah kuampuni. Tapi kan Yesus tidak pernah mengatakan satu kali pun. Dia hanya mengatakan dosamu telah diampuni. Kenapa dosa orang tersebut telah diampuni oleh Yesus, oleh ucapan Yesus? Karena Yesus datang kepada orang tersebut, orang itu percaya Yesus ini utusan Tuhan. Sembuh dia, maka Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Tapi penebus dosa seperti Yesus itu belum seberapa, Mbak. Kenapa? Karena bukankah di dalam Keluaran 29 nomor 14, ambillah sapi itu, bakar kotorannya, bakar dagingnya, bakar kulitnya, itulah korban penebus dosamu. Apa bedanya dengan Yesus? Orang Yahudi membakar
kotoran sapi, kulitnya dengan dagingnya, hapus dosa. Berarti sama kedudukan kotoran tadi dengan Yesus, kita dudukkan kalau begitu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad luar biasanya, ajaran beliau tidak ada tebus-tebusan kayak di Pegadaian. Nabi Muhammad dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2, beliau diutus wa yuzakkihim, untuk mensucikan, bukan menebus, tapi mensucikan umatnya, mensucikan jiwa-jiwa manusia. Jadi tidak ada korban di sana. Ini sadis. Anaknya orang jadi korban, ditombak, diapa-apain segala macam, sadis. Dan yang mengatakan itu adalah penebus dosa itu kan cuma doktrin. Tidak ada itu Yesus datang menebus dosa, itu nggak ada. Yesus tidak pernah ngajarin itu. Nggak ada Yesus mengatakan inilah untuk menebus, nggak ada. Yesus di dalam pengajarannya Matius 8 nomor 4 ketika ditanya orang-orang apa kata dia? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan persembahkanlah seperti persembahan yang diperintahkan oleh Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan Musa? Imamat 1 nomor 2 dikatakan begini, katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak melakukan penebusan dosa, hendaklah dia menggunakan binatang ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Tuh. Tidak ada perintah dari Tuhan menghapus dosa dengan membunuh Tuhan, dengan membunuh manusia, itu enggak ada. Itu konsep yang muncul dari Roma Yunani yang tidak diajarkan oleh Yesus. Apa hidup kekal menurut Yesus? Matius 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Sudah, berarti itu ada di Islam. Kami mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan, hidup kekal sudah. Kami menyembah Tuhan yang mengutus Yesus, berarti konsep hidup kekal itu ada di kami. Nah, Nabi Muhammad datang, wa yuzakkihim, menghapuskan, mensucikan, bukan menghapuskan dosa, tapi mensucikan umatnya. Apa maksudnya? Ketika umat Islam itu punya salah, seperti saudari saya punya salah, hilap, entah apa yang dilakukan tadi sore, Anda sholat subuh sebentar ini, Anda beristighfar, berdoa kepada ya Rabb ampuni segala dosa Anda, suci dari tadi sampai sholat subuh. Subuh Anda melakukan dosa antara subuh ke zuhur, Anda beristighfar antara subuh dengan zuhur, Anda disucikan. Anda melakukan dosa antara zuhur ke asar, Anda bertobat di situ, Anda disucikan. Anda melakukan dosa di antaranya asar ke maghrib, Anda bertobat dengan taubatan nasuha, Anda disucikan. Jadi dengan sholat, umat Nabi Muhammad mencegah diri mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Suci. Ibarat kita ini mandi 5 kali di sungai, kotoran apalagi yang bakal ada dalam tubuh kita ini? Bersih. Bersih kita ini. 5 kali sehari loh. Dan itu kita tidak lakukan cuma sehari, seminggu, sebulan, bahkan sampai kita meninggal dunia. Nah, sholat kita menghantarkan kita kepada jannah surga. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin, alladzina hum fi sholatim khashi'un, yaitu mereka yang sholat. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 dikatakan ulaika humul warisun, mereka inilah orang-orang yang sholat, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, orang yang sholat, orang yang khusyuk sholat, mereka memiliki warisan, yaitu warisan surga firdaus. Orang ibadah minggu, iya, gimana? Ada perbedaan sholat sama berdoa nggak? Misalkan kan sholat kan sekali 5 kali. Segitu di dalam sebelum waktu sholat, misal kita merasa kayak kayaknya gue tadi ngelakukan dosa apa gitu. Terus segitu kita langsung kayak misalkan ngucapin doa gitu. Itu istighfar namanya. Itu adalah sesuatu yang kita lakukan sifatnya sunnah. Tapi kalau sholat itu wajib. Itu kewajiban. Kenapa kita disuruh sholat? Ya untuk mencegah diri kita dari hal-hal yang ingkar terhadap Tuhan. Itu kan perintah. Saya mau lihat hambaku ini, siapa di antara mereka yang lebih cinta dunia daripada cinta kepadaku. Lebih asik mendengarkan musik, sudah tiba waktu sholat lupa. Akhirnya badannya menjadi sarang setan. Karena
Dia enggan sujud kepada Tuhannya. Jadi perbedaannya di situ, intinya di situ. Kalau Yesus datang menebus dosa tapi itu tidak ada kaidahnya dari Yesus sendiri. Kalau Nabi Muhammad, Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2, beliau datang untuk mensucikan manusia. Setiap kali manusia itu berdosa, tengok aja Idul Fitri, 1 bulan mereka berpuasa, dosa selama 11 bulan itu terhapus dengan Idul Fitri. Dosa dalam 1 hari dihapuskan dengan solatnya. Dosa dalam 1 minggu dihapuskan dengan solat Jumat. Dosa dalam 1 bulan dihapuskan dengan bulan Ramadan. Disucikan kita ini umat Islam. Hanya itu. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa? Ya dengan ibadah. Karena Tuhan itu bukan manusia, bukan makhluk. Kita nggak bisa berteman, kita nggak bisa, halo dari mana? Nggak bisa. Jadi caranya kita berhubungan ya ibadah. Tuhan penciptaku, nih lihat nih aku menyembahmu. Allahu Akbar. Duhai Engkau yang Maha Besar, segala puji bagimu. Sujud lagi, itu menenangkan hati. Kita tidak perlu melihat Tuhan itu, karena Tuhan itu Maha melihat. Betul. Apa yang kita lakukan Tuhan lihat. Kayak CCTV Tuhan itu. Saya kira begitu, saudari Senlei yang baik hati. Mudah-mudahan menjadi seorang muslimah yang taat. Besok hari bisa menjadi seorang yang ya lisannya bisa menyelamatkan banyak orang di sekelilingnya. Amin. Aja. Yes. Ya udah, makasih Lanjung. Makasih saudariku. Makasih. Bye. Gimana keluarnya ya? Lewat pintu. Ayo, kok masuk lagi? Iya, silakan Bang. Moderatornya mungkin lagi ini mengizinkan barangkali. Oke. Yang di YouTube juga, Masya Allah. Ini topiknya soal siapa yang menjadi pahlawan. Bukan Bang, bukan. Menjadi pahlawan ya kan? Untuk bukan. Eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat? Kalau itu Bang, tergantung dari segi mananya dulu. Kalau pada saat itu bagi orang Yahudi dan yang tidak percaya akan Yesus, mereka adalah pahlawan. Kalau bagi Kristen, kalau bagi Kristen, mereka adalah bukannya pahlawan, tapi mereka adalah orang yang berdosa. Berarti orang Jadi berdosa ini mereka bukan pahlawan. Pahlawan itu dalam konteks berarti Abang tidak menerima Yesus pada saat itu. Iya, berarti mereka berjasa memberikan keselamatan kepada saudara. Karena tanpa mereka Yesus tidak akan mungkin bangkit. Karena Yesus harus dibunuh dulu. Berarti dia adalah pahlawan. Sebenarnya juru selamat Abang itu mereka lah yang mengeksekusi Yesus. Itulah juru selamat yang sebenarnya. Karena berkat mereka Yesus mati, Yesus bangkit, akhirnya nebus dosa. Artinya juru selamat saudaraku ini ya para eksekutor Yesus, bukan Yesus. Konsepnya bukan seperti itu, Bang. Tapi saudara menikmati hasil upaya kerja mereka. Jadi mereka itu berkat upaya itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Itu nggak ada abangku. Itu sudah dinubuatkan dan direncanakan. Jadi orang yang punya kitab aja berupaya mencari jalan bagaimana bisa membunuh Yesus. Kok saudara dengan gampangnya mengatakan itu sudah dinubuatkan? Dari mana dasarnya? Ya. Orang-orang Yahudi, mahkamah agama, proses penyaliban. Pada proses penyaliban, sebelum penyaliban itu dalam perjanjian lama, dalam kitab Taurat dan nabi-nabi sebelumnya sudah diprediksi akan terjadi. Jadi mereka yang Anda sebutkan sebagai pahlawan atau tidak,
itu sebenarnya sudah di bawah rencana Tuhan. Ya saudara, Kan itu mau tidak mau harus terjadi. ya itu kan pemahaman Kristen. Sedangkan yang mengeksekusi Yesus ini itu adalah yang mempunyai kitab. Anda kan cuma mengatakan itu sudah dinubuatkan di kitabnya orang Yahudi. Lah orang Yahudi sendiri untuk membunuh Yesus aja mereka harus melakukan kesaksian palsu. Mereka harus kemudian melakukan tipuan. Mereka harus kemudian kerasukan iblis untuk supaya membunuh Yesus. Bahkan mereka mengada-adakan nubuat. Di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 mereka membuat nubuat sendiri. Yesus ini harus mati tahun ini juga untuk bangsa Israel, supaya bangsa mereka, tempat suci mereka tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Itu nubuatan yang mereka buat. Sementara yang membuat nubuatan itu adalah Imam Kayafas, imam kepala, rabi-rabi, mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi. Kurang apa lagi mereka ini tentang pengetahuannya akan kitab mereka. Kok tiba-tiba orang Kristen yang tidak ngerti original teks, bukan dia yang punya kitab, tiba-tiba mengatakan kan sudah dinubuatkan. Loh, gimana ceritanya? Ahli Taurat Anda baca di dalam Lukas 22. Gimana Bang? Jadi kalau Yesus itu dibunuh pada saat itu karena kedatangannya sebagai Mesias itu tidak sesuai dengan harapan orang Yahudi pada saat itu. Orang Yahudi menggambarkan Mesias itu sebagai orang yang nanti melawan penguasa Romawi yang pada saat itu sedang berkuasa di sana. Berarti jadi, kedatangan Yesus itu jauh. Berarti kalau dengan kalau prediksi mereka akan kalau begitu, Romawi. Kalau itu alasannya, berarti yang dinubuatkan di situ adalah Nabi Muhammad dong. Karena Nabi Muhammad yang mengusir. Dituliskan Nabi Muhammad. Kan itu yang Anda katakan tadi abangku. Yesus tidak berhasil mengusir, Yahudi tidak berhasil mengusir mereka dari Yerusalem, dari Palestina. Sedangkan sahabat Nabi Muhammad mengusir tentara Romawi dari sana. Berarti yang dinubuatkan pasukannya Nabi Muhammad berarti. Kalau itu alasan saudara, itu kalau itu alasannya. Muhammad lahir. Muhammad lahir 16 tahun setelah. Ya, nah disitulah kemudian baru tergenapi berakhir. Pendudukan Romawi lalu siapa yang mengusir? Berakhir, bahkan pada saat. Lalu siapa yang menggenapi nubuatan itu kalau begitu? Yesus tidak mengusir, Paulus malah dia yang metong. Lalu siapa? Kalau itu maksud Anda, tapi kita tidak sedang membahas itu. Yang kita bahas ini sekarang adalah apakah yang mengeksekusi Yesus ini pahlawan atau penjahat? Anda tadi mengatakan mereka ini penjahat, berarti penjahat telah menghadiahkan keselamatan kepada saudara. Berarti Anda harus berterima kasih bukan kepada Yesus, harus berterima kasih kepada iblis yang merasuki Yudas. Berterima kasih kepada orang-orang yang telah berkhianat, orang-orang yang kemudian membuat tipu muslihat, orang-orang yang telah melakukan kesaksian palsu. Jadi memang susah karena ini konsep yang keliru. Masa ada Tuhan turun ke bumi, mati untuk dosa-dosa? Itu konsep dari mana itu abangku? Yang benar adalah Yesus orang benar datang mengajarkan jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kalau dirinya adalah Mesias bagi Bani Israel, maka dia akan selamat sampai kepada tujuan. Itu yang benar. Tapi mereka menolak. Ini bukan Mesias ini. Mereka tolak. Akhirnya mereka sekongkol untuk membunuhnya. Apa yang terjadi setelah mereka ingin membunuh Yesus? Apakah Tuhan menyelamatkan dia? Atau Tuhan membiarkan saja dia mati di tangan orang-orang kafir? Ya Tuhan menyelamatkan dia pasti. Makanya tidak ada di Islam apa upah dari yang menyalibkan Nabi Isa. Apakah dia pahlawan atau penjahat? Islam tegas.
Yang menyalibkan penjahat. Yang disalib sesamanya mereka. Nabi Isa yang benar itu diselamatkan. Selesai perkara. Tapi kalau di Kristen sulit. Karena kenapa penyaliban itu adalah pintu keselamatan bagi Kristen. Nah, jadi masalah besar. Bagaimana dengan yang menyalibkan Yesus? Pahlawan atau penjahat? Rupanya penjahat. Kalau penjahat, berarti orang Kristen menerima keselamatan dari penjahat. Kalau dia pahlawan, lebih parah. Berarti iblis adalah pahlawannya Kristen. Gara-gara salib ini, Kristen serba salah. Maju salah, mundur salah. Dibilang pahlawan, iblis. Dibilang penjahat, dinikmati hasilnya. Mana yang betul? Yang betul yang mana? Jadi kembali kepada konteksnya. Kalau Iya, silakan. bagi orang Yahudi pada saat itu yang kurang percaya, maka eksekutor salib adalah pahlawan bagi mereka. Tapi bagi orang Kristen, kita mengimani bahwa itu adalah rencana Tuhan. Bahwa Di mana keselamatan, Tuhan merencanakan pengorbanan itu? harus terjadi. Ya, di mana Tuhan merencanakan itu? Merencanakan pengorbanan. Di mana itu Bang tertulis? Tuhan merencanakan pengorbanan pada awal mula Abraham mengorbankan Ishak. Abraham mengorbankan anak tunggal itu bukan untuk dosa. Baca Kejadian 22, Abraham cuman diuji. Al-Quran juga mengatakan, Quran As-Saffat ayat 103, 104 sampai 107 sampai 113, Nabi Ibrahim hanya diuji, bukan nebus dosa. Sedangkan kalian menganggap Yesus itu mati untuk nebus dosa. Berarti iblis yang merasuki Yudas pingin dosa manusia dihapuskan. Iblis ini apa sih sebenarnya? Mau manusia berdosa atau mau manusia terbebas dosa? Kalau iblis mau manusia itu masuk neraka, ngapain coba? Kalau salib tujuannya menyelamatkan, ngapain dia merasuki Yudas? Jadi Kristen memang salah. Mundur kena, maju kena. Karena kenapa saudaraku? Coba lihat di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dari sini aja Kristen udah keliru. Kenapa? Hukum Taurat itu bukan untuk kita. Hukum Taurat itu untuk Yahudi. Jadi kalau Kristus mati untuk menebus dari kutuk hukum Taurat, berarti mati bukan untuk kita, karena Taurat itu bukan untuk kita. Serba salah. Serba salah. Cuman saudaraku Kristen ini terlanjur Kristen. Tidak dari proses belajar. Lahir, besar, bisa jalan, sudah dibopong sama orang tua ke gereja. Tanpa mempelajari Bible. Cuman imani doang. Percaya saja, EGP. Mau salah, mau benar, EGP. Tapi mereka yang menggunakan akal, sedikit demi sedikit cahaya kebenaran itu muncul di hatinya. Akhirnya mereka mau belajar. Tidak ada urusan, saya Katolik dari lahir, bapak saya Katolik. Apa artinya itu semua kalau sudah masuk di kubur? Gak ada. Tak ada orang tua kita, tak ada pendeta kita, pastor kita turun di kubur membantu kita. Gak ada. Ini kita berurusan keselamatan kita. Salah dalam memilih agama dalam hidup, kekal di neraka. Oh tidak, saya harus begini. Ya, apa dasarnya? Saya harus Katolik, saya harus Protestan. Mana dalilnya? Mana legitimasi dari Yesus? Bukankah Yesus itu dikatakan dalam Ibrani 5 nomor 7 bahwa Yesus adalah orang soleh? Muslim dong dia kalau dia soleh. Bukankah di dalam Yohanes 14 nomor 31 Yesus berkata, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa taat melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Muslim dong dia. Berserah diri berarti. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan Engkau dan aku adalah utusan Tuhan. Muslim dong dia. Asyhadu alla ilaha illallah wa Yesus Rasulullah berarti. Matius 26 nomor 39. Lalu gimana? Bang Zuma. Siap. Sorry. Muslim itu abad ke-7 loh setelah Kristiani. Gimana abang bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Muslim? Saudaraku, Islam itu ada pada saat 7 Masehi. Itu disempurnakan, disempurnakannya agama berserah diri itu di abad ke-7. Adam alaihissalam
diperintahkan oleh Tuhan, Adam, seluruh buah-buahan makanan di sini boleh kau makan. Tapi jangan kau mendekati pohon buah ilmu pengetahuan dan jahat. Ketika Adam tunduk berserah diri terhadap perintah itu, tidak membangkang, dia muslim. Apa yang diperintahkan Tuhan dia ikutin, muslim. Muslim itu artinya berserah diri, menyerahkan dirinya untuk tunduk kepada perintah Tuhannya. Itu muslim artinya. Ketika Abraham datang, diberi perintah, disuruh potong anaknya, taat, muslim, berserah diri. Ketika kemudian Nabi Musa disuruh membawa kaumnya melalui tengah laut, diikuti meskipun tidak rasional, muslim, dia serahkan semua urusannya kepada Tuhannya. Ketika Yesus kemudian diperintahkan untuk melakukan apa yang harus dilakukan, Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan sesuai dengan apa yang diperintahkan, muslim. Yohanes 5 nomor 30, Yohanes 5 nomor 36, Yohanes 4 nomor 34, apa yang diperintahkan Bapakku itu yang aku kerjakan, muslim, tidak kafir, tidak membangkang. Nabi Muhammad ketika diperintahkan, sampaikan, dituruti, muslim. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 16:12, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu wahai Bani Israel, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Berarti memang masih banyak, tapi belum sanggup ditanggung oleh bangsa pada saat itu. Karena aturan Tuhan tidak sinkron dengan keadaan alam, tidak sinkron dengan fasilitas. Nanti ketika Nabi Muhammad datang, semua aturan ditumpahkan ke bumi. Karena kenapa? Karena sudah sesuai dengan keadaan alamnya, sudah sesuai dengan ilmu, sudah sesuai dengan fasilitas. Dulu kalau misalnya perintah haji ada datang kepada Yesus, bagaimana dengan orang kaya yang belum bisa berhaji, yang sudah bisa berhaji tapi nggak ada pesawat? Jadi itu perintah belum dikasih. Ya. Makanya di dalam Matius 5. Saya bisa bertanya enggak? Saya bisa bertanya enggak? Iya, silakan. Maaf ya Bang, saya sambil mengantuk ini. Iya. Al-Quran itu, iya, saya bisa bertanya. Boleh. Siapa yang akan datang dan siapa yang akan datang pada saat hari kiamat? Isa atau Muhammad? Oke. Kenapa bukan Nabi Musa? Kenapa bukan Nabi Abraham? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Saya jawab, karena ajaran Nabi Muhammad diterima oleh kaumnya. Ajaran Nabi Muhammad tidak dipelesetkan, tidak dibengkokkan oleh kaumnya. Jadi Nabi Muhammad, untuk apa dia turun menjadi saksi? Untuk apa dia turun menjadi hakim? Kenapa harus Nabi Isa alaihissalam turun? Al-Quran ayat Az-Zukhruf ayat 61. Kenapa beliau yang harus turun? Karena beliau harus menjadi hakim terhadap manusia. Apa maksudnya? Karena dia dipermalukan di hadapan Tuhannya. Kok bisa? Dia dituhankan, sedangkan dia tidak pernah mengajarkan itu. Al-Quran mengatakan, Nabi Isa dihakimi oleh Allah. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam. Al-Maidah ayat 116 ayat 117. Apakah ente yang mengajarkan manusia-manusia cupu untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Itu tertuang di mana? Dalam Yohanes 8 nomor 42. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka ketika aku penginjilan. Perkataanku itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Yesus turun menghakimi manusia. Hei manusia seluruhnya, ya paman, adakah aku pernah mengajarkan kalian menuhankan aku? Apa jawaban saudara? Adakah aku mengajarkan kalian merasulkan aku? Apa jawaban saudara? Kepada siapa aku mengajarkan kalian untuk bersujud menyembah? Kepada kitab mana kalian harus tunduk? Hari apa kalian harus ibadah? Apa yang harus kalian lakukan terhadap kelamin kalian? Bisakah babi itu kalian makan menurut ajaranku? Siapa yang dihakimi?
Islam santai-santai aja ketika dia turun. Kenapa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Selesai Islam, lolos. Kristen, kau kenapa menuhankan aku? Ya. Apa jawaban saya saudara? Bisa bertanya lagi. Saya bisa Apa enggak? bertanya lagi. Ketika orang Kristen dihakimi Yesus, saya bisa bertanya. sabar, lagi. sabar. Ketika orang Kristen dihakimi Yesus, ketika dia datang, kalau saya kan lolos nih, kau kenapa enggak tuhankan aku? Lu kan mengaku manusia. Lu mengaku Tuhan satu-satunya Tuhan kita. Oke, lu utusan kan? Yes. Terus apa masalah lu? Oh enggak, bebas. Saudara dipanggil, saudara Jos ini loh. Yang ngajarin kau menuhankan aku siapa? Apa jawaban saudara kira-kira? Anda menjawab apa? Ya, kalau saya udah lupa kutipan di Yohanes, tapi Yesus berkata, akulah jalan dan kehidupan. Tak ada yang Tidak sampai ada kepada siapa? Berarti Bapa yang harus Bapa. jadi acuan, bukan Yesus. Yesus itu hanya jalan. Melalui aku. Yohanes 14 Ya, nomor 6. melalui aku. Melalui aku. Ya. Tidak ada orang yang sampai ke Monas tanpa jalan Tamrin. Berarti kita harus melalui jalan Tamrin sampai kepada Bapa. Yesus mengatakan apa? Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang penolong lain. Apa tugasnya seorang penolong lain ini ketika dia datang? Mengajarkan segala sesuatunya tentang penghakiman, keadilan, hukum-hukum, dan penghakiman dunia akan dosa. Apa ciri-ciri seorang penolong yang lain setelah Yesus? Memuliakan aku. Yohanes 16 nomor 13 nomor 14. Sekarang hanya ada dua yang datang di antara Islam Yohanes dan Kristen. 16, Bang Zuma. Ya. Bang Zuma, Ya. yang diklaim itu Yohanes 16 itu Parakletos. Parakletos. Anda cek baik-baik di dalam Bibli itu. Parakletos itu apa? Itu, dan satu ciri-cirinya dia akan berdiam selama-lamanya. Yes. Sekarang saya tanya, Muhammad itu sudah meninggal atau sekarang masih hidup? Oke. Dan sekarang di mana? Oke. Saya jawab. Muhammad Saya di mana jawab. sekarang? Saya jawab. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sampai kiamat menemani dunia. Mana ajaran Yesus? Tunjukkan ke saya. Yang menemani kalian sampai akhir kiamat, mana ajarannya Yesus? Ada. Kalian ibadah minggu bukan ajaran Yesus. Ini Bible, kitab ini bukan ajaran Yesus, bukan kitabnya Yesus. Makan babi bukan ajarannya Yesus. Tidak bersunat bukan ajaran Yesus. Yang menemani kalian sampai kiamat siapa? Ini Al-Quran. Apabila roh kebenaran itu datang, Roh Kudus. Roh Kudus itu roh kebenaran. Sekarang roh apa yang mengantarkan kalian ke gereja? Parakletos. Iya, saya ngerti Parakletos. Saya tahu Parakletos. Parakletos itu kan rasul, utusan, bukan Tuhan. Tidak ada jalan Parakletos itu Tuhan. Parakletos itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itu yang dikatakan. Betul? Betul dong. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Dan dia akan memuliakan aku. Sekarang saudaraku Jo, yang mati terkutuk di atas salib siapa? Ayo. Pasti Anda ingin mengatakan Yesus. Apakah Anda sedang memulaikan atau Anda sedang menghinakan? Anda sedang menghinakannya. Kenapa Anda sedang menghinakannya? Saudaraku, Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, terkutuklah orang yang Ulangan 21 nomor 22. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Berarti Yesus ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim dalam pandangan Kristen. Dan itu diperparah dengan surat Paulus, Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa yang digantung? Yesus berarti yang terkutuk. Siapa yang digantung? Yesus berarti yang terkutuk.
Siapa yang digantung? Yesus. Berarti yang terkutuk Yesus. Apakah Anda sedang memuliakan dia atau Anda sedang menghinakan dia? Kalau Al-Quran, wa ma katalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalibkan. Kami memuliakan beliau. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 16, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Di Kristen Yesus dihinakan. Coba baru-baru ini Anda peringati kematian Yesus. Anda bikin di jalan raya ada orang menggunakan jubah, berjenggot, gondrong, pakai ada tiang salib, dia diarak, dicambuk dan seterusnya. Itu Anda sedang memuliakan Yesus, itu maksudnya. Oh, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kami, Bung, Nabi Isa itu sama seperti khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Sama seperti pernyataan Yesus di dalam Lukas 22 nomor 22. Sama seperti pernyataan Yesus dalam Matius 16 nomor 23. Sama seperti pernyataan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Beliau terangkat ke langit oleh malaikat, oleh tangan kanan Elohim. Mazmur 91 nomor 11 nomor 12. Malaikat turun ke bumi untuk menatang tangannya, untuk menatang Yesus di tangannya, agar Yesus tidak terantuk kepada batu, diangkat langsung ke langit. Itu baru betul, tidak dihinakan. Tapi kalau di agama Anda, kalau Yesus terangkat ke langit, mengapa Muhammad dibiarkan mati keracunan? Kenapa enggak mati keracunan? Saudaraku, tidak ada dalilnya Nabi Muhammad mati keracunan, Bang. Yang dinubuatkan di dalam Yeremia 23. Sabar. Di Al-Quran dikabarkan. Mana? Di mana Nabi Muhammad mati keracun di Al-Quran? Di mana? Di Al-Quran dalam hadis itu dikatakan bahwa Muhammad keracunan oleh wanita Yahudi. Oh, kalau itu ya, saudara, justru ketika ditanya oleh wanita ini, Zainab ditanya, nama perempuan itu Zainab, ditanya, kenapa kau meracun Nabi Muhammad? Aku hanya ingin membuktikan dia nabi atau bukan. Kalau dia mati berarti dia bukan nabi, berarti dia nabi palsu. Tapi kalau dia tidak mati, dia mati berarti. Mana ada dia mati 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian. Yang disebut mati diracun itu baca Yohanes 19 nomor 30. Setelah dia mencicipi anggur asam, maka matilah dia. Enggak hitungan 10 detik. Minum anggur asam, mati. Itu siapa? Yang kamu kira Yesus, saudara. Sedangkan nubuatan Yeremia 23, apa yang dikatakan Yeremia 23? Kepasikan nabi-nabi Yerusalem semakin merebak, maka aku akan meminumkan anggur asam. Siapa yang minum anggur asam di atas salib? Yang kamu sembah, yang bukan Yesus asli, tetapi penyesat yang menggantikan dia. Yesus gimana? Mati karena anggur asam. Dia mati karena ditombak. Yesus mati karena anggur asam. Kamu baca, saudaraku, buka sekarang Bibelmu. Saya di sini nih. Saya boleh Anda laporkan kalau saya bohong. Yang mati di bawah. Yohanes 19 nomor 30. Aduh, sayangnya Anda tidak bisa. Yang bernama Longinus. Enggak ada itu. Nih, tak bacakan ya Yohanes 19 ya. Makanya belajar, Bang, jangan cuma ke gereja bayar perpuluhan, Bang. Jangan mau dikibulin. Nih, tak bacakan saudaraku ya. Ini terjemahan 19 nomor 20, nomor 30. Mana dia? Oh my God. Tunggu ya, saya bacakan, harus kubacakan ini. Nomor 30. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mencucukkannya ke mulut Yesus.
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai, lalu matilah dia. Silakan saudara-saudara yang ada di rumah buka Bible, Yohanes 19 nomor 30. Siapa yang mati diracun? Oknum yang disangka Yesus, yang disembah oleh Kristen hari ini. Data ini bang, ini data. Yesus bukan mati disalib. Berdasarkan Yohanes 19, oknum ini mati diracun. Hei, Yeremia 23, anggur asam itu racun, itu nubuat. Anggur asam itu bukan racun. Itu nubuat. Sekarang begini bung, ini teh ini bukan racun. Memang bukan racun. Tapi kalau sudah ada anggur asam, ada bunga karang yang sudah dikasih racun, ya racun lah jadinya. Kambing yang dimakan di perang Khaybar itu juga, itu bukan racun, tapi kambingnya dibubuhi racun, itu racun namanya. Nah, jadi Nabi Muhammadku, Nabi Muhammadku itu tidak mati diracun. Cuman ketika dia diracun, kambing yang sudah masak loh, secara ajaib berbicara, jangan kau makan aku sudah dibumbui racun. Orang yang di samping Nabi Muhammad mati, dia nggak mati, masih hidup 4 tahun dia memimpin haji wada, masih mengajar, masih memimpin umat, tak ada mati diracun. Itu tuduhan orang orientalis barat dari pembenci-pembenci Islam. Oke, kembali kepada tema saudara-saudara, bahwa apakah yang menyalib Tuhannya Kristen ini yang meminumkan racun kepada. Demikian tadi kami ini yang dimana perdebatan itu berlangsung, dan seperti biasa serangan mereka itu bagaimana Nabi ya, baginda Nabi Muhammad SAW itu terkena racun gitu ya. Nah, itu serangan mereka dari dahulu kala hingga detik ini gitu. Namun ya, disinilah letak ketidakmampuan mereka dalam berhujah, ketidakmampuan mereka dalam bernarasi ataupun memberikan sesuatu yang lebih logik gitu. Itulah karena memang menjadi Kristen itu syarat wajibnya itu mesti bodoh sampai mati, sehingga ketika kita uraikan dari ayat per ayat sekalipun, mereka tidak akan pernah paham dan mereka tidak akan pernah mengerti, karena itu adalah kesengajaan ya. Mereka hanya datang dengan membawa kebencian, sehingga apa yang kita sampaikan mereka tolak, mereka ingkari itu, karena menjadi sebuah kewajiban bagi mereka itu mesti mengingkari dari apa yang menjadi hujah ataupun menjadi dalil-dalil yang ada sebagai pendukung narasi. Nah, inilah bukti tanda bahasanya hari ini pun dapat kita tengok bahasanya orang-orang Kristen itu dungu dalam kesombongannya gitu ya, sehingga mereka menutup diri dari kebenaran, menutup diri dari apa yang menjadi risalah para nabi. Di sini dapat kita saksikan betapa betapa nistanya mereka dengan menghinakan diri mereka, dengan menghilangkan akal pikirannya. Baik kamu simin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irib Doseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب